Pemirsa, ada yang lagi heboh karena sekarang ini tren hiburan gak jauh-jauh dari yang namanya saweran. Ada yang online dan ada juga yang langsung. Jumlahnya pun bikin gigit jari. Kalau kata netizen sih, kayak mandi uang, Lagi asik-asik perform di atas panggung, pulang-pulang malah bawa duit segepok. Lumayan, nambah modal buat beli mobil baru. Emang menguntungkan ya, tapi ini tuh sebenarnya tanda cinta dari fans atau cuma... langsung aja yuk kita bahas di Spill the Tea. Wah, gue tuh bangga banget ya. Gue tuh punya teman-teman pedangdut tuh yang keren-keren banget. Tiap kali mereka nyanyi tuh sawer. Apalagi sahabat gue tuh ya, Wika Salim, King Nasar, Inul Daratista. Aduh, gue kalau deket sama mereka, gue ketularan banget jadi kaya raya. Asmara yang dahulu pernah Sawer. Ciuman yang pertama. Oke. Sawernya duit dong, sawernya duit. Ayo gimana duit? Lagi. Aduh. Nah, kalau gue sawerannya buat lo kenyang. Gimana dia bisa nyanyi? Orang lagi nyanyi di sawer kecil. Sawer itu bentukannya bisa apa aja. Ya tapi Gak kalau boleh penyanyi, harus duit dong Kak, biar makin berasa gitu sih Kak. Tapi sebelum kita angkat topik ini boleh dong. Aduh tehnya belum ketua. Kita spill the tea dulu, angkat gelasnya. Yuk kita angkat gelasnya. Oke. Spill the tea. Gimana rasanya jadi penyanyi dangdut yang selalu disawer, Ardila? Enak gak? Pernah gak disawer banyak-banyak gitu? Pernah dong pasti. Pernah Paling banyak yang pernah kamu dapetin di dalam satu event deh, di panggung gitu. Itu paling banyak kira-kira 2 digit, 3 digit atau 3 digit pernah. 3 digit. Bohong. Itu pakai cash atau pakai apa? Cash pernah. Terus aku terakhir itu baru kayak beberapa kayak 1-2 bulan. Beneran 3 digit? 3 digit. 3 digit. 3 digit. Itu di panggung berapa lama tuh, disawer berapa lama? Mbak, kan aku kalau manggung 1 jam. 1 jam dapat 3 digit? Iya. Coba kalau gue 1 jam, gue begini lah. Begini langsung. Apa juga gue beli tuh kalau 3 digit. Begitu maksudnya lu serangan jantung. Kenjangan. Tapi Ardila itu kamu disawer 100 juta dalam waktu nyanyi 1 jam. Itu oleh penggemar setia yang memang sering datang atau teman atau klien atau orang yang nggak kamu kenal? Waktu itu tuh kayak acara event apa namanya? Kayak launching produk gitu loh. Jadi Di kayaknya si daerah atau owner di ya. Jakarta? Di Jakarta. Ih, hebat loh Jakarta. Biasanya di daerah loh. Kalau di daerah tuh biasanya lebih ke kayak uang-uang kecil gitu sih Kak. Kayak Kayak banyak gitu ya? Banyak, benar. Ini- Kalau waktu itu aku tuh pakai cek gitu 100 juta. Cek! Yang ngasih itu seusia kamu atau cewek, Om-om ya? Cowok, om-om. Sama istrinya ya, sama istrinya. Udah dia sama istrinya. Jadi suami istri ngedatengin kamu kasih cek 100 juta betul. gitu. Gini, kalau ini dari situasi kamu kita bisa lihat bahwa ini tuh konteksnya kayaknya bentuk apresiasi. Iya benar. Iya nggak sih? Karena sama istri juga kan. Iya. Sama Karena istri. cek ya, Ya, bukan duit. bukan, maksudnya karena penggemarnya yang ngasih itu pasangan suami istri. Betul. Jadi maksudnya bisa ditebak oleh kasat mata emang bentuk apresiasi kepada dia sebagai maksudnya seniman. nyawer untuk in a good way gitu lah ya Iya. Kak. Tapi dia Bukan yang kayak nyawernya baik-baik atau kayak ini. Atau nggak abis dia nyawer dia ask Gak for ada something. Sita, ini suami istri ngasihnya cek. Tapi kan ada orang biasanya habis dikasih duit Caranya. minta something in return. Yes. Kayak gua kasih lu duit nih, tapi ya lu harus gini. Itu banyak Pernah Ardila nggak kayak itu? gitu? pernah sih. Kan I told you I knew it. Gimana ceritanya? Aduh di spill dong. Spilling. Gimana? Pernah waktu itu jadi aku ada di job gitu. Awalnya job Oh. biasa aja di Bali kebetulan di villa gitu private party. Tapi aku ada penyanyi lain, penyanyi gede-gede juga banyak. Ada bandnya juga. Terus pas setelah itu event itu dia tuh ngerayu mama aku gitu loh. Ngerayu, mau nggak anak kamu aku beliin, ya aku beliin rumah, aku beliin apa gitu. Terus mama aku udah dikirimin fotonya nih kamu mau yang milih warna apa In gitu. return apa?
Ya katanya itu, tapi aku nikahin ya. Sebelum kita bahas kenapa aku kontra dengan sawer-saweran ini, kita punya satu video ya yang rame banget minggu kemarin di sosial media. DJ Una yang disawer banyak banget, gepokan-gepokan uang dikasih lihat di videonya. Kita spill dulu videonya, baru abis itu kita bahas bareng-bareng ya. Lo lihat kan? Oh, that's itu rude. mejanya sampai penuh dengan uang 100.000 sama 50 ribuan loh itu. Warna biru sama warna merah kan 100.000 sama 50 Iya, tapi ribu. kalau cara dilempar kayak gitu kayaknya enggak banget deh. Kayak there's a way for me yang kayak kalaupun kamu rich, it doesn't have to be like lu lempar duit ke orang kayak like you buying them, ngerti nggak? Tapi Ada kalau cara gue, baiknya. tapi kalau gue ngeliat DJ Una ini ya kan dia DJ di sebuah klub gitu ya. Gue rasa nggak apa-apa aja, itu sebuah apresiasi. Dan apalagi kalau yang ngasih ini Sultan gitu ya, dia bisa kasih gepok-gepokan. Kalau gue jadi DJ Una, more baby more. Tapi kan caranya ada baiknya. Jadi poinnya adalah yang membuat kalian kontra dengan adegan sawer-saweran itu adalah ketika cara memberikan uangnya. Yes. Kalau cara memberikan uangnya kalian anggap kasar, degrading, baru kalian nggak suka. Yes. Iya. Iya. Kalau aku di act of nyawer itself, apalagi kalau caranya degrading gitu kayak begitu atau in your face. Buat aku tuh kayak ngebeli orang. Memang iya sih, kita kerja tuh kan sifatnya transaksional ya. Iya. Kita kerja tuh sama-sama cari duit gitu ya. Kan orang mikir apa bedanya? Lu juga disawer pakai gaji tiap bulan. Tapi beda, tapi it's a hard cash that I earn. Iya. Dan cara dikasihnya juga itu transaksional yang equal gitu, kayak seolah-olah. Tapi kalau disawer begitu menurut aku tuh kayak kita tuh dibeli pakai duit gitu loh. Cara sawernya kan, Natalie Holscher lo tau nggak? Dia kan juga DJ ya. Dia juga seru loh kalau disawer. Gue pernah sampai viral loh. Pernah tahu baca beritanya yang dia sampai pego kan 150 juta kan. Oke, Gitu. kalau gitu jawab cepat. Nyawer, apresiasi atau merendahkan? Gue nyawer apresiasi sih kalau gue. Depends. Sekarang gue tanya sama kalian ya, kalian pasti tahu satu sosok ini, Bunda Korla. Dia besar sekali namanya ketika saweran itu bisa datang dari beberapa sosok selebriti kita. Ya. Atta Halilintar memberikan berapa ratus juta. Ya. Ya kan? Siapa? Yes, of course baby. In that time ya, Ya. ketika dia baru yang sampai disuruh naik bis gitu. Oh Iya gitu? sih? Oh yang di Jerman? Di Jerman, di Jerman. Waktu dia di Jerman, lagi gede-gedenya banget yang nonton tuh bisa hampir sama Ariana Grande atau Selena Gomez. Iya tuh dia rame banget sih itu. Rame banget. Itu gimana menurut kalian? Nah menurut aku sama, prinsip gue tuh sama. Begitu lu memberikan uang, gini, begitu lu memberikan uang, lu terima, orang yang memberi meminta lu melakukan sesuatu, buat aku itu transaksional ya, timbal balik. Karena pada dasarnya nggak ada, Bo, orang mau ngasih duit tanpa imbal balik, iya apa enggak? Iya Kamu sih. sendiri deh bukti nyata, Iya sih. mau dibeliin tapi diajak kawin, iya apa? Itu DJ Una dikasih uang 150 juta. Gue mempertanyakan tuh besok-besok ada nggak yang kontak lu minta sesuatu? Iya sih. Iya apa Iya, nggak? bener sih. Terutama kalau beda gender ya, laki ke perempuan. Laki mana bro ngasih 100 juta terus nggak minta apa-apa? Dengan cuma-cuma. Iya, kita mau spill dulu deh nih ya. Oh, yang wakil rakyat, yang keciduk nyawer. Wah. Itu dari video ini kalau menurut gue ya, terus nggak tahu She dari likes teman-teman. it. Well, of course, yang DJ-nya pasti suka banget. Jadi ini yang nyawer wakil rakyat. Iya. Itu apa, DPR? Sebenarnya yang nggak suka dilihat dari video ini adalah wakil rakyatnya ya. Iya. Maksudnya profesinya, Jabatannya. jabatannya gitu. Apalagi tapi kita memahami dia lagi happy banget di sebuah acara yang mungkin ini adalah acara daerah mungkin ya, kedaerahan, dan di situ ada DJ. Cara dia ngasihnya ditambahin lagi. Masa wakil rakyat cara ngasihnya kayak Iya, gitu? iya, Gitu. benar, Iya nggak benar, sih? benar. Sebenarnya Bapak duduk aja, Pak. Tapi kakak pernah nggak habis disawer nggak enak gitu, kakak mukanya kayak gimana? Atau you just gonna pretend that you like it? Enggak, pasti aku nggak enak sih. Kayak aku langsung stop, aku langsung diem. Kayak yang awalnya kayak seru-seruan gitu kan. Oh, you show it langsung Iya, ya? langsung aku berhenti. Kalau nggak gitu, ada yang kan yang maju-maju banget gitu kan. Kayak, aku mundur. Kalau misalnya udah sampai yang tangannya. Dilecehin? Sampai Oh my gitu. God. Pernah soalnya. Oh pernah ya Itu kamu aku gitu? langsung dorong. Dorong. Tapi dengan banyaknya yang nyawer kamu. Gue ketika tahu kamu lagi- komentar lu, dorong tapi duitnya diambil. Itu enggak. Loh, that's reality, baby. Tapi Ania,
ini pertanyaan serius sih. Kakak tahu nggak yang masalah kemarin yang habis disawer tuh klubnya minta sawerannya? Apa gimana? Yang punya kayak Kanatali kalau nggak salah ya. Jadi habis disawer itu orang klubnya yang ngambil sawerannya bukan Kanatalinya. And I hate it. Itu kan seharusnya fully for Kanatali kan. Ngerti aku. Kakak sering? Tapi kayak emang dari awal udah ngomong, ntar kalau dapat saweran itu kita minta ya gitu berapa persen gitu. Is it really? Iya. Ada yang begitu ternyata. Tapi emang udah harus ngomong di awal kan? Harus ngomong di awal. Biasanya kalau misalnya jadi guest gitu ya, jadi gestarnya, aku misal ini contoh, aku 60%, terus 40% harusnya bandnya kan. Nah itu ternyata dia, kita biasanya kita minta 20%-nya, jadi kalau kamu sama bandnya terserah mau dikasih berapa gitu. Ingat gak sih cerita ada guru salsa ya? Guru salsa tuh yang juga, aduh kasihan banget dia sampai bikin video permintaan maaf ya. Jadi rupanya dia itu ketipu run online, kenalan sama cowok, dijanjiin sesuatu, terus dia diminta gini, oke aku mau beliin sesuatu gitu, tapi kasih lihat dong private parts-nya, dikerjain dan beredar. Jahat banget, itu jahat sih. Loh. Siapapun lulus semoga masuk neraka ya. Dia sampai minta maaf, Bo. Kita spill dulu videonya ya. Memang uang tuh bisa menggelapkan. Iya. Uang tuh bisa menggelapkan memang. Bukan dari si pekerja seni itu sendiri, tapi sampai kena tipu pihak lagi, lain. aduh Tuhan. Iya, kamu tapi sepanjang karir kamu sebagai penyanyi, pernah nggak kira-kira dapat saweran yang menyerupai nominalnya dengan honor Honor nyanyimu? kamu atau bahkan lebih gede dari Atau honor gedean kamu. saweran daripada honor. Sering. Sering. Oh my God. Tapi gue percaya ini karena dia cantik. Iyalah, Cantik sekali. pastilah. Yang tadi Perawakannya. itu juga yang aku bilang yang dapat cek itu lebih gede sawerannya itu daripada Honornya? Iya, daripada Iya. fee-nya. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah Oke. ya. Oke. Pertanyaannya gini. Kalau saweran adalah bentuk apresiasi, menurut kamu apakah kamu tetap bisa mempertahankan profesionalitasmu saat tiap kali nyanyi tanpa disawer pun lo akan nyanyi standarnya segini nih? Atau lo akan jadi lebih semangat ketika tahu ini kayaknya penontonnya pada royal nyawer nih, nyanyinya jadi berlebih. Agak Iya. Enggak sih, kalau aku tetap sih karena aku suka banget sama pekerjaan aku. Suka banget aku. Jadi iya beneran ini Itu beneran. emang love the job berarti, Bener. not for Iya. the sake of money. Tapi ada rasa money dikit lagi. Tapi kalau gue enggak loh, kalau gue bayangkan gue penyanyi gitu ya, gue harus bisa membuat orang tuh sawer gue. Kalau enggak gue ngerasa gagal. ngerasa gagal. Lo sempet denger berita gak sih Reva Arab disawer? Jadi tadinya kan gue pikir gini ya, aduh fenomena sawer-sawer ini soalnya dari video-video yang tadi kita lihat ya, maaf ya jangan tersinggung ya, take it as a compliment. Seperti tadi Kak Karen bilang, kayaknya cuma terjadi kepada bidu wanita perempuan yang cantik deh. I thought that was the modus, the premise gitu. Tapi ternyata Reva Arab aja pernah disawer loh. Iya sering. Dia sering. Iya. Dan sampai ratusan juta gitu sih. Karena There's a itu- video. Itu kayaknya, oh ya coba kita kasih lihat dulu videonya. Ini dia. Muka-muka trauma, jangan-jangan sama kayak Doni Salman waktu itu. Ada apa? Jadi disuruh balikin karena uangnya tidak halal, ya nggak sih? Oh. Tapi menurut aku ya terus mau gimana? Emang aku tahu pas aku terima duit itu halal apa tidak? Yang I hate about it adalah dipaksa harus balikin. Tapi kamu pernah nggak lagi live gitu, terus kamu disawer sama selebriti? Enggak, belum. Nggak Tapi pernah? boleh. Oh gitu, Oh, belum boleh. pernah. Oh boleh, tapi Boleh. mau juga dia. Lu pernah? Nyari duit kan? Oke, menurut Arlinda, orang nyawer itu karena apa nih ya? Goyangan, suara, atau kecantikan? Kayaknya goyangan deh, suaraku nol deh kayaknya. Oh goyangannya gitu 100 sih? sayang. Enggak, 90 lah. 190 mantap. Goyangan sekali. ya. Di antara kita bertiga yang udah pernah terima uang saweran. Ketika lu terima 100 juta gitu saweran, itu kan uang cepet ya? Hot money gitu. Do you spend it immediately karena Atau tahu? ditabung? Karena ini tahu, ini isi isiko banget nih duit gitu. Atau enggak? Aku tabung sih. Oh iya? Aku enggak mungkin, aku kaum mendang-mending banget. Jadi aku Oke. daripada beli barang branded atau apapun aku tabung. Oke, jadi itu mematahkan isi go, it doesn't happen to Enggak you. peduli, pokoknya aku tabung aja. Oke, Arlinda, contohin ke kita dong nyanyi saat disawer. Karen Mana nyawer musiknya? supaya Musiknya mana memberikan vibe keseruan untuk Arlinda. Aduh. Coba kita pargoi bareng, yuk. Aku nyawer ya. Jangan dulu, janganlah diganggu.
Biarkan saja duduk dengan tenang. Asik. Senyum, Sampai bawah. senyum dulu. Sampai bawah, Dek. Mantap. Sampai bawah, Dek. Mantep banget ya. Kalian ngikutin berita nggak sih? Yang apa? Hot moms yang lagi membesut berondong. membesut perhatian semua orang. Kayaknya kita udah 3 kali kita ketemu spill the tea, obrolan kita mengenai dia tuh nggak selesai ya Ren. Kayaknya sebegitu penasaran kita terhadap akhir kisah cinta dia. Ya apa nggak? Iya, siapa sih? Iya, pantas lu nggak pernah disawer orang. Siapa sih? Giselle sama Cinta Brian. Iya. Tapi memang Giselle sama Cinta Brian ini kan kemarin jadi viral banget di pernikahannya Luna Maya Iya. sama Maxim di bawah. Malah dia jadi spotlightnya ya? Dia totally the spotlight ya. Jadi netizen ini bikin dar-dir-dor, der-dar-dor. Pokoknya heboh banget ya kan. Giselle ini kayak gimana ya, punya bakat khusus. Tapi memang kita kan, tapi kamu kenal Giselle gak sih? Kenal. Iya kan? Coba Dia tuh memang apa maksud lo, selesaikan kalimat itu. Giselle punya bakat khusus. No, maksudnya bakat khusus tuh gue tuh kagum sama Giselle. Karena Giselle tuh selalu Berhasil mementingkan kecantikannya. mencuri Selalu berhasil spotlight pesta orang lain. Itu Bukan, maksud enggak. lo. Berhasil menjadi spotlight untuk ya kepada lain jenisnya. Kita spill dulu ini videonya Giselle dan Cinta Brian. Ini kita lihat netizen berkomentar. Jadi kayak dia yang lagi nikah, mesra-mesraan begitu depan banyak orang. Hah? No baby, nggak cuma mereka berdua. Iya banyak kok. Banyak banget yang nge-spill tiba-tiba. Lalu ada juga yang bilang ternyata Giselle orangnya kalau dilihat terlalu bucin, kegatalan banget juga. Aduh, aku benci, I hate it. Kenapa kamu nggak bisa ngeliat kalau cowoknya kegatalan juga? Hah, itu dia. Kenapa selalu perempuan yang kegatalan? Iya. Soalnya Kak, aku juga digituin kalau aku sama bikin video sama Babas dibilang Masa? kita kecintaan. Heh, emang lu tahu kok? Sabar ya. Tenang. Sabar ya. Bu. Maksudku kayak kalau lu nggak tahu, lu nggak benar. sembarangan ngomong gitu loh. Menurut kalian, Giselle sama Cinta akankah berlabuh di pelaminan? Probably. Ya. Giselle sama Cinta. Wah, kalau pertanyaan itu I will give 60% deh. 60, I 60%. give 75. 75, Yeah. leaning towards yes. Yes. 60. 60. Iya, gue 60 deh. Karena menurut gue kayaknya Giselle tuh sekarang lebih mungkin lebih seleksi banget lah. Dia bisa dia boleh aja namanya perempuan single, Iya. dia ngejalanin seperti apa nih, siapa tahu masih dalam tahap pemilihan. Iya, sebenarnya there's nothing wrong with Apakah it. dia yakin itu adalah cinta, ya kita nggak tahu. Makanya gue kasih 60% Yes. kalau gue. Nah, kalau Sita ya, udah pacaran lama, bakalan nih tiap kali lu di sini ya, ini pertanyaannya. Iya. Siapa tahu lu tiba-tiba udah berubah. Lu bakalan dinikahin apa enggak sama si Bas ini? Because kayak di agama aku sekali seumur hidup. Jadi Iya. aku bodo amat mau pacaran abis itu putus, That's nggak so apa-apa. true. Aku nggak mau ntar pas nikah tiba-tiba cerai. Aku nggak bisa cerai soalnya Kak. Di Katolik tuh nggak bisa cerai, so I don't want it. Oke, soalnya kan pertanyaan diskusi kita berikutnya tuh adalah itu ya, pacaran dulu yang lama, baru abis itu nikah, atau pacaran sebentar aja, buru-buru kawin, nanti kalau udah jadi suami istri, baru menjalani kehidupan proses Berpacaran. pacaran gitu. Ya, I hate orang kayak enggak enakan pas nikah dulu abis itu pacaran kayak kalau tiba-tiba dia psikopat gimana? Iya. Kan kita nggak tahu kan, maksudnya. Iya. Ya tapi bebas orang sih. Kalau emang bebas orang ya. Ya. Tapi aku no. Oke, yang paling nyesek tuh tau nggak apa? Pacarannya udah lama, nggak Nggak jadi kawin-kawin. nikah. Aduh. Siapa Atau, kok dia Aduh, siap-siap? kenal. Pacarannya Kok udah kelihatan sih? nih ya, yang nyesek lagi ya. Pacarannya udah lama, putus. Kawinnya sama yang lain. Oh, no. Emang kakak gitu? Enggak sih, belum. Belum. Maksudnya Jangan dong. ya pacarannya jangan lama gitu. doang sih. Iya. Pacaran lama. Itu tuh nyesek banget. Itu kayak, makanya orang bilang kayak investasi bodong, tau gak lo? I can so relate gitu. Lo bisa mengorbankan waktu lo, tenaga lo, terus Tapi putus. enggak, I don't care. gue gak setuju kalau gue sama lu.
Justru lo belajar dari pengalaman dong, dari Tapi ada kehidupan. benernya. Malah terima kasih Iya, diputuskan. terima kasih lu udah 10 tahun sama dia, lu punya pengalaman ini. Kita ingat lu namanya dong. Kenapa lu? Lama lo pacarannya sama ex-nya, terus berujung tidak sama ex-nya. Iya, Malah dapat yang bikin Kak Luna happy sekarang, happy Iya. banget. Justru dari situlah. Nah kalau misalnya lu sebentar terus langsung nikah atau sebentar, kayaknya nggak seru. Kalau Syifa Haju? Nah, gimana Syifa Haju kan? Syifa Haju, kita spill dulu ya. Iya. Yuk. Kelamaan pacaran, investasi bodong ala Syifa Haju. Yang sehat pacaran sebelum akhirnya, nih udah kelamaan nih kayaknya udah mesti memutuskan kawin apa enggak, berapa? 5 years. 5 tahun. Doesn't matter. What do you mean doesn't matter? Ya enggak, Matt. Ya menurut Sita kan. Lu baru aja kasih target. Iya, tapi kan ujung kalau nggak nikah nggak apa-apa kalau aku. Oh iya, tapi berapa lama targetinnya? 10 years? Oh come on babe. Gimana ya? How long have you been with Bas? Tahun ini kalau sampai Oktober aku 5 tahun. Nah, kayaknya udah cukup kan Lina? Arlinda. Benar. Arlida kamu menargetkan nggak? Enggak sih. Tapi kalau aku awal kenal biasanya minimal buat aku minimal mengenal orang itu 1 tahun. Itu baru kenal aja, belum yang Pacarannya belum. Oh belum pacaran, belum, belum masa. komitnya. Bener. Setelah 1 tahun Tahun kamu berani baru. untuk memutuskan komitmen with the guy. itu Terus- aja masih kayak pas kita pacaran masih sering kaget kan, Oh, iya, ternyata gitu. Kayak Aku mau nanya deh Kak, Kakak gimana pas udah 8 tahun nih pacaran kan? Aku dengar kan sampai 8 tahun. Terus gak jadi nikah, are you okay? I mean like mentally and Oh physically. kamu 8 tahun pacaran? pernah. Terakhir 8 tahun. Pantas kamu dari tadi senyum-senyum aja How pas you kita cope ngebahas with it? How you investasi cope with bodong. it? Nggak tahu ya, makanya kayak sekarang Cara itu Kakak kayak menghandle semua situasi itu. cari duit sih aku. Oh. Kayak mengalihkan Cari duit, cari cari duit duit. aja. Oh, Kayak oke. udah kalau udah kerja semuanya hilang, udah Tapi fokus apa yang kerja aja. membuat 8 tahun itu pada akhirnya kandas? Nggak jadi. Nggak tahu, dianya emang kayak gitu sih. Dia Oh putusin. jadi dia yang mutusin? Iya lagi, nggak pernah mutusin aku yang diputusin selalu deh kayaknya. Nggak Terus ada kamu sih. nyembuhin hati kamu dari kandasnya cinta kamu 8 tahun dan kamu yang diputusin gimana? Nggak ada, cuman kerja aja sih. Kayak aku kalau duit kan udah bisa menyembuhkan Kalau sampai semuanya. rumah nggak langsung breakdown langsung kayak Iya sih, pasti gitu. Sama pasti. siapa sih? Kemarin itu maksudnya sama pengusaha kah? Enggak, iya sih dia, tapi kita seumuran, sama umurnya. Oh. Kita dari SMA kan, dari sekolah. pacaran dari SMA. Dari SMA. Ini ngomongin selebriti kita yang pacarannya sebentar, terus akhirnya buru-buru kawin, nggak pakai proses penjajakan yang lama, terus akhirnya terbukti it doesn't work out. Beberapa nama-nama kayak, aduh maaf ya, Ria Ricis sama Tengku Ria, itu kan juga begitu ya proses kehidupannya. Terus juga ada Taki Malik sama siapa? Salma Finan. Nah, itu kan juga begitu ya. To refresh our memory, boleh nggak sih kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng-bareng. Berapa lama? 2 minggu. Oh jadi ketemu 2 minggu langsung Langsung married? nikah. 2 minggu. Jadi kenalannya seminggu, proses perkenalannya seminggu, terus seminggu lagi itu sampai ke pernikahannya gitu. Karena dia juga harus balik ke Mesir kan waktu itu. Jadi aku memang setelah menikah cuma 4 hari doang barengnya. Setelah itu kita pisah gitu. Jadi kalau mau dibilang kenangan manis kayaknya kurang banyak gitu. Karena langsung pisah kan, 4 hari langsung pisah. Oh jadi dari situ kamu ngerasa komunikasi juga kurang? Iya mungkin, karena sibuk masing-masing. Ini ada komentar dari netizen ya, dia bilang kisah Salma itu mengajarkan kepada kita bahwa menikah itu juga perlu kenal lebih dalam lagi, nggak asal nikah-nikah aja. Setuju. Nikah itu kan seumur hidup sekali loh. Yes. Lalu juga ada yang bilang beginilah kisah cinta yang hanya didasari cinta semata tanpa memikirkan bagaimana sih sebenarnya berumah tangga itu. Iya. Ini netizennya lagi lovely banget ya. Jadi ibu guru. Tumben ya agak kaget. Tumben ya. Dan sekarang tuh kayaknya gampang banget anak-anak muda memutuskan untuk menikah. Iya lagi. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang ini mungkin karena mereka tuh udah nggak mau jadi karyawan kali ya. Mereka Iya. berasa bahwa kayaknya gampang banget udah jadi pengusaha aja. Terus berasa kayaknya well I can do it terus nikah aja gitu. Iya nggak sih? Yes. Iya nggak sih Arlinda? Iya benar. Kita kan? yang tahun 90-an kayak banyak yang belum nikah kan. Iya, aku bilang. Iya kan, banyak kayak baru belasan tahun udah punya anak gitu. Tapi kalau kamu ya, kategori laki-laki yang kamu pasti kamu ngerasa bahwa gue yakin dia ini adalah the one. Itu kategorinya yang gimana?
setelah kamu jalani nih, kamu lagi pacaran, terus kamu bilang, oh you are the one, lo tuh orangnya? Karena aku itu sosok yang anak yang fatherless ya. Jadinya kayak dimanja dikit yang bisa ngemong gitu. Jadi isu. Berarti kamu seharusnya ngedapetin yang lebih tua. Iya kan? Jangan yang lebih muda. Berarti dia gampang easy to please. Makanya Oh gampang kamu tuh easy to please ya? Makanya apa? Nggak tahu deh. Kalau cewek easy to please tuh sedih tahu. Easy to please. Cowok-cowok di sini mukanya jangan langsung begini dong semuanya. Iya, easy to please tuh kayak dimanja dikit langsung. Manja dia sayang sedikit sama langsung. aku. Oh. Bukain ini sayang. Kak, jangan begitu kak. Iya lagi. Tapi nggak apa sih, kayak pembelajaran. Nggak, kamu tuh boleh. sukanya Lokal, gimana? White chocolate, boleh. Yang dark wangi, chocolate. yang wangi, lokal aja. Oh, Lokal. Go local ya, go Iya. local. Local pride. Oh, oke, ya. gue nih sekarang lagi go local. Tinggi, yang tinggi. Yang tinggi. Yang tinggi. Tinggi, Ya lokal. ampun. Habis itu Wangi. Wangi. Tuh. Yang disebutin normatif semua. Iya dong. iya. Kalau artis. Gak usah mancing, Nggak, aku kalau tahu art- kamu nggak, tujuanmu kemana. Enggak, kalau artis kira-kira kayak siapa? Nikola Saputra, Aryo Bimo, Emang kamu tuh lagi deket sama siapa? Nicole. Nggak ada, nggak ada. Dari tadi senyum senyum. Siapa? Sebut Enggak, lo. aku tahu orang-orang itu mau aku juga. ngomong. Aku suka Gua yang depan, kayak gua depan. Nicole, Jeffrey Nicole gitu kan. Iya Oh, lagi Jeffrey kan. Dia pantesan suka yang wangi-wangi kan Jeffrey Nicole iklannya begini. Iya. Yang ada bicepnya gitu kan. Oh. Iya. Kalau sampai ternyata Jeffrey reach out to you nge-DM gitu. Udah. 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 Tapi Oke, lah. Jeffrey pernah DM kamu nggak? Kita DM-an, kita Oh, temenan, DM. kita temenan. Iya. Aduh ngeri kali. Minimal kastanya dia tuh udah di atas kita, Ren. Iyalah, Dia udah iya. DM-an sama Jeffrey Ih, Nicole. kalau gue mah udah lunak kok DM-an sama Luna Maya gue. Oh iya benar. Lebih atas lagi Kak? Istri orang gitu sayang. Orang kita kan bestie. Oke, Stop ya, shall we stop move ya. on? Oke, coba di spill dulu terakhir DM-an sama Jeffrey kayak apa? Coba lihat handphonenya. I love Terakhir you. DM-an sama Jeffrey apa? Ih, gue ke situ. Astagfirullahaladzim. Ini mana masnya? Oh. Ih, kepo-kepo kali Padahal orang kepo ini. juga sebenarnya, cuman ntar ditanya terus. Papi Papi Jeffrey. Culo kan? Oh, Papi Papi Culo. Culo. Mana sih? Sabar ya, kepo. Tapi kamu ngerti nggak Papi Culo itu artinya apa? Apa sih, Ren? Papi Culo Aku tuh tuh cowok di remove ganteng. Bahasa Spanyol. Oh, Sama dia yang- dirimu. Atau Apa? Nggak tahu, kenapa sih sih jealous ya? Di remove sama siapa? Oh, udah nggak di follow kamu ya? Iya lagi. Ih, banyak. Sabar, jangan gitu. Banyak. Tunggu. Sama si aku. Jangan dibaca. Oh enggak, lagi suka baca buku filsafat. Iya. Mereka lagi suka baca buku filsafat Iya, sama iya. aku juga lagi baca buku dulu. Kejutan kali ini, surprise ini untuk Sita dan juga Arlida ya. Arlida ya, di antara mereka bertiga nih, yang jadi saingan kamu banget di ajang penyanyi dangdut. Coba urutin saingan terberat sampai yang terringan. Ya, Wika ini Salim, lucu-lucuan Happy ya. Asmara, Lazim. Yang dari Lucu-lucuan. terberat sampai teringan. Wika Salim terberat. Terberat Wika Salim of course. Number 2, Mbak Lalawidi. Lala Widi. Yang ketiga baru Happy Happy. Asmara. Oh, Karena kita wow. teman, jadi nggak ada saingan. Kita di antara mereka siapa yang kemudian banget di rumah? Putri Marino atau Chico Jam? That's not the picture of Putri Marino. Itu Kak Putri. Kok beda banget? Iya. Kak Putri pas dulu itu. Oh. Ya Kak Putri lah. Karena Yang aku, kemudian banget. karena aku grow up with her. Iya, jadi Kalau lebih Kak tahu Ciko lah kan ya. pas taunya pas dari nikah, jadi aku nggak tahu lah. Di antara kakak-kakak kamu ini, ya Sita, siapa yang paling suka ngomentarin hubungan kamu kamu sama sama Bastian? Kambar. Tapi Kambar. komentarinnya tuh bukan kayak jangan kayak gini ya, enggak, lebih kayak how was it, gimana sekarang sama Bastiannya, aman-aman gak, ceritain dong gitu. Kalau Kak Putri tuh Kepo, tapi kepo juga. lebih kepo. Kalau Kak Putri tuh Kepo. lebih kayak ke Kak Putri tuh gara-gara di Jakarta jadi deket banget sama Babas. Mana Bastian kok gak pernah diajak lagi ke rumah gitu. Oh. Ya iyalah ya udah 5 tahun Bo hubungannya.
Arlida. Di antara mereka nih, Astagfirullah, siapa ini yang baru diganti memberikan fotonya dia. pengalaman Iya kan? hidup tak terlupakan, Denny Caknan atau Jeffrey Nicole? Emang kakak pernah dekat sama Kak Denny Caknan? Iyalah. Enggak. Hah? Kok iyalah sih? Enggak. Enggak. Gosipnya gitu, gosipnya. Oke. Pengalaman hidup tak terlupakan di antara kedua itu. Apa ya, sama Nicole kan nggak pernah ngapa-ngapain. Maksudnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Abang cuma kayak, Astagfirullah. Tuh kan, ini yang aku nggak suka kalau lagi acara kayak gini nih. Betul, aku Blunder juga. nih, ya kan? Aku juga. Jadi di antara keduanya? Kalau yang nggak bisa you forget gitu. Iya. enggak sih, aku malah kalau pengalaman yang nggak terlupakan itu lebih ke Mas Denny sih, karena kayak Denny. ya Denny Caknan, karena kita pernah ngobrol itu banyak ngajarin gitu loh. Kalau jadi penyanyi itu harus punya karya, harus gini-gini oke. gitu. Oh, berarti dia lebih kayak Mentor. Mentor. Sita, nih di antara pasangan ini siapa yang pernikahannya paling mengejutkan karena berlangsung secara diam-diam atau tiba-tiba? Wah. Shanina dan Angga, Baby dan Rizky, Cassandra dan Syuken, Salsha dan Ohem. Kayaknya menurut aku yang bikin kaget itu Cassandra deh. Karena dia tuh make things private aja. I like kayak her wedding, it's so nice. Kayak yang datang tuh legit kayak sahabat-sahabatnya dan orang-orang pada nggak tahu. Iya orang-orang pada nggak tahu, I love it, I just love it. Yang bikin aku kaget itu Cassandra. Yang datang legit gitu ya. Iya. Jadi berasa I love it. bahwa pernikahan itu dibuat untuk Untuk orang yang dekat. close to her. Close, yes, I Iya. love Gue it. suka tuh. Iya, Aku gue suka juga banget. Karena vibe pestanya tuh beda ya. Berasa. Iya, vibe pesta tuh kayak bener-bener ya buat merit, diuntukkan Tuhan dan sekeluarga aja gitu. Iya. Ayo. Kenapa lu senyum-senyum sih? Karena dia udah nyontek pertanyaan berikutnya. Kalau saja Arlida sayang, di dunia ini hanya ada dua laki-laki ini. Astagfirullah. Siapa yang kamu pilih jadi pasangan hidup? Harus memilih. Yang pertama, Raffi Ahmad. Yang kedua, Andika Pratama. Ini kalau ya di dunia ini cuma ada dua laki-laki ini, kamu harus memilih siapa? Ya. Aduh. Kok aduh? Ya anggap aja kan ini kalau loh. Di antara dua laki-laki ini pilih Raffi Ahmad atau Andika Pratama? Andika Pratama. Andika Pratama. Kenapa sih orang mancing-mancing? Emang kamu ada apa-apa ya? Ada berita berhembus mengenai kamu sama Dwi Andika? Iya, bukan. Andika. Dwi Andika baru keluar single. Andika Pratama. Enggak pernah digosipin aja. Kayak katanya aku gatel-gatel Mama gitu sering loh. digosipin gitu ya? Sering banget. Aku kan emang touchy kan orangnya kan, kayak gampang nyentuh-nyentuh gitu. Pernah nyentuh Arafi tuh waktu ada acaranya dia gitu lah. Itu aku nyentuh katanya aku gatel gitu. Padahal aku nggak sengaja, aku nggak sadar, bahkan aku nggak sadar kalau aku nyentuh. Padahal kalau nyentuh tuh bukan gatel ya. Iya. Kalau garuk itu gatel. Iya, kalau itu. Nyentuh tuh berarti mungkin lu mau jawab apa mau Atau mau apa. jatuh. Mau jatuh. Minta dipegangin. bukan berarti gatel ya. Orang mah salah. Ih. Tapi memang itu serba salahnya jadi perempuan cantik kayak kamu ya. Penyanyi dangdut. Iya. Apalagi brandingannya Arlida Putri, seorang penyanyi dangdut, lalalala gitu. Iya, kayaknya kepleset dikit orang mikirnya kamu BTL gitu ya. Nggak dilihat yang baik-baiknya enggak, pasti yang Ya itunya itulah kan. netizen Indonesia. Kasihan. Oke, kalau gitu sekarang kita waktunya untuk memperlihatkan sisi baiknya dari seorang Arlida dan juga seorang Sita Marino. Run! Oke, pedes-pedes, huah-huah. Kita punya makanan pedes banget, levelnya langsung sampai level 50. Tuh. Yuk ambil, Arlida ambil satu. Ya, oke ini pedes ya. Silakan langsung dimakan, baru nanti kita akan bertanya sama mereka berdua. Ya, dari netizen. Dia bilang, Sita, lu ngerasa saltum kan? Makanya makannya diem-diem baik. Enggak, biasa aja. Diem-diem baik karena aku orangnya nggak bisa ngobrol kalau aku nggak kenal orang itu. Kan aku diajak ke halal bihalalnya rumahnya Ini? Al, dan Dul, di rumahnya Bunda Maya. Aku pakai baju panjang loh padahal dress itu dan segini dan nutupin semua bagian-bagian itu. Terus dibilang saltum kan, makan diem-diem baik. Enggak, karena aku nggak enak orangnya kalau ngobrol sama orang yang lebih tua sembarangan. Netizen. Ya, makanya jadi kayak makan diem-diem baik. Enggak, biasa aja. Ini cewek apa cowok apa gitu. cowok? Enggak, itu tuh katanya aku berkumis terus ada ininya loh, alisnya tebel jadi kayak cowok. Kenapa sih? Iya. Mama Is aja begitu ya, Iya, Mama aneh. Is Dahlia ya. Lu muka lu sebagus apa emangnya? Coba tunjukin sekarang, ayo. Nggak apa-apa, emosi dikit nggak apa-apa ya. Langsung respon. Kasihan kagak laku sekarang nyanyinya. Ih.
Kata siapa? Kenapa ya orang tuh sangat suka sekali memberikan komentar mengenai itu ya. Kalau kita udah lama nggak posting kerjaan, dibilang kita nggak laku. Ya kan? Padahal nggak begitu ya Arlida. Iya, padahal kan asetnya banyak di belakang kan. Amin aja dulu. Ini cewek-cewek aset nih ya. Coba untuk Sita, boleh nggak sih di-spill siapa artis yang pernah ngejutekin kamu saat kamu pertama kali terjun ke dunia entertainment? Ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada? Pertama kali aku syuting sama Kak Pem dan Kak Sahila. Dan mereka baiknya minta ampun, mereka ngajarin aku syuting malah. Oh iya? And I'm thankful for them. I Oke. love you Kak Pem dan Kak Sahila. Jadi tidak ada. Berarti kamu cukup beruntung ya? Beruntung sekali. Menurut aku, kalau pertama kali itu aku digalakin sama mereka, kayak aku gak bakal lanjut di dunia Entertainment? entertainment. Iya, Emang lo ada? Ada lah. Spill it! Pernah nggak sih ada momen kegocek sama orang? Orang Jakarta kebetulan mau ngejob di Jakarta bisa nggak? Itu ternyata BO gitu. Oke Arlida, katanya sebagai penyanyi dangdut itu penuh godaan. Pernah nggak sih ada momen kegocek sama orang? Kegocek tuh gimana sih Om? Kegoda. Tergoda. Oh. Tergoda. Digoda? Enggak sih. Enggak, Soalnya kalau misalnya ada yang mau niat godain atau apa, biasanya pasti yang pertama kan minta nomor kan. Iya. Pasti. Itu aku ngasihnya kalau dulu sebelum ada manajemen atau ada manajer kan mama aku sendiri. Jadi aku ngasihnya nomornya mama. Walaupun Arlida zaman sekarang mah kayaknya orang ngegodain nggak perlu nomor deh, bisa DM. Tapi pernah ada satu momen mama aku nggak tahu. Mama aku kan orang tua yang kurang paham bahasa entertain gitu kan. Ternyata ada satu orang Jakarta kebetulan mau ngejob di Jakarta bisa nggak? Itu ternyata BO gitu. BO. Jadi dia Chatnya ngejob tapi padahal BO. Iya. What's that? Enggak, dia bilang. Oh. Nah, terus mama aku tuh nggak tahu, mamaku diterima aja pas mau DP. Dia tuh ngejelasin kan, ntar di hotel ini ya, ntar pesawatnya ini ya, kamu minta yang gimana gitu kan, kamu minum nggak gini, kok arahnya ke sini, mama kan itu kan, baru nanya ke aku, ini kok gini sih ngomongnya gitu kan, terus aku baca ternyata mau di BO itu tadi, terus, ya ampun ma ini aku mau dikeloni nih aku gitu, bahasa Jawa dikeloni gitu kan, bahasa Jawa, iya. Jadi untungnya ke mama, jadi udah blokir aja. Untung belum ada DP atau apapun. Oke Sita, tentang first date-nya, Sita dan Arlida, menurut kalian nih first date cowok yang harus bayar semuanya atau split bill itu nggak apa-apa? For me, I don't care. Bebas ya, perempuan mau kayak gimana pemikiran kalian. Cuman ini yang what my dad told me. Almarhum papaku tuh selalu bilang, jangan pernah mau dibayarin cowok kalau kamu masih punya duit. Selagi kamu punya duit dan kamu belum menikah, do not ever dapat duit dari laki-laki. Oke. Because Ini itu bill, lo lagi makan, iya kayak gitu, nonton. no, I don't want it. Kecuali kalau kayak, aku takut salah ngomong lagi. Kecuali kalau Dia sudah menikah. Kalau sama sudah kamu. menikah, kayak nggak apa-apa kalau mau dibayar mau dikasih duit ya nggak apa-apa. Asalkan nggak pernah meminta, itu bahasanya. Oke. Papa aku tuh bilang jangan pernah meminta duit, kalau dikasih ya udah. Tapi jangan pernah minta. Kalau bayar bill, no. I always pay on my own bill. Oke. Kecuali kadang-kadang Bastian kayak, ayo lah, ya udah, you can pay my bill, nggak apa. Cuma orang nggak suka kalau selalu dibayarin Ntar jadi merasa kalau contoh tidak terjadi, aku merasa sesuatu, aku harus kayak Udah berharap gitu kan. aku harus kayak ngasih Bas seneng balikin banget gitu. nih pacaran sama Sita. Berarti kamu sistemnya gantian aja atau Gantian selalu split aja bill? atau selalu split bill sih? Kalau Babas selalu pengen minta, jadi kadang-kadang kayak Babas kayak duluan ke kasir atau apa gitu. Jadi kadang-kadang, no, I like it, I pay my own, dia bayar sendiri. Oke. Jadi ya split bill lah ya. Iya, tapi kalau sekarang karena udah membahas ke ranah yang begitu, jadi dia sering bayar. Anak-anak Gen Z sekarang ini beda lagi ya pemikirannya, bener gak sih? Betul. Apalagi mereka sudah mulai bekerja kan. Iya. Split bill atau tidak, yang pasti setiap Sabtu dan Minggu 11.30 kita tunggu di Trans TV. Iya,